Penyakit ginjal kronis, atau sering disingkat PGK, ini jadi salah satu tantangan kesehatan yang serius banget loh di Indonesia. Kenapa? Soalnya penyakit ini seringkali diam-diam baik, nggak nunjukin gejala apa-apa, sampai kondisinya udah parah. Bener-bener kayak musuh dalam selimut. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng pedoman nasional resmi dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, biar kita semua paham segede apa sih masalahnya, gimana penanganannya, dan yang paling penting, gimana cara kita mencegahnya. Oke, kita mulai dari angka yang bikin melotot ini. 2,79 triliun rupiah. Coba bayangin, ini bukan anggaran buat bangun jalan tol loh. Ini adalah biaya yang harus ditanggung sama BPJS cuma dalam 1 tahun, di 2019, buat nanganin kasus gagal ginjal. Angka ini aja udah cukup buat nunjukin betapa besar beban ekonomi yang ditimbulkan penyakit ini buat negara kita. Wow. Dari angka tadi, kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu lihat penyakit ginjal kronis ini bukan cuma sebagai urusan medis pribadi, tapi beneran sebuah tantangan nasional yang ongkosnya mahal banget. Terus, seberapa umum sih penyakit ini di antara kita? Nah, kalau lihat datanya, angkanya ini agak beda-beda. Mungkin karena cara studinya juga beda ya. Studi Pernevrij di tahun 2006 nemuin angka yang tinggi banget, 12,5%. Sementara, Riskesdas di tahun 2018 angkanya 0,38%. Tapi, terlepas dari perbedaannya, intinya tetap sama. Ada ratusan ribu orang di Indonesia yang hidup dengan penyakit ginjal kronis. Dan ini dia nih, konsekuensi yang paling seriusnya. Dari ratusan ribu pasien itu, sebagian besarnya, sekitar 60%, kondisinya sampai ke stadium akhir. Di titik ini, mereka butuh banget terapi pengganti ginjal, kayak cuci darah atau dialisis, cuma buat bertahan hidup. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi keharusan. Oke, sekarang yuk kita geser sedikit buat ngertiin sisi medisnya. Gimana sih sebenarnya dokter itu mendiagnosis dan mengelompokkan penyakit ginjal, biar kita yang awam ini juga jadi lebih paham. Gampangnya gini, penyakit ginjal kronis itu sebuah kondisi di mana fungsi ginjal kita menurun pelan-pelan. Coba deh bayangin ginjal itu kayak filter super canggih di tubuh kita. Nah, pada PGK, filter ini rusak sedikit demi sedikit, jadi nggak bisa lagi nyaring darah dari racun dan sampah sisa metabolisme. Terus gimana cara dokter ngukur kerusakannya? Ada alat ukur utamanya nih, namanya tes eGFR, singkatan dari estimasi laju filtrasi glomerulus. Kedengarannya rumit ya? Padahal ini cuma tes darah sederhana yang bisa ngasih tahu dokter seberapa bagus ginjal kita bekerja, sekaligus nentuin udah sampai stadium berapa penyakitnya. Nah, yang keren dari pedoman ini adalah penggunaan tabel risiko kayak gini. Jadi, dokter itu ngegabungin hasil eGFR sama faktor lain, terus bisa memetakan risiko pasien pakai kode warna. Gampang kan lihatnya? Dari hijau yang risikonya rendah sampai merah yang risikonya tinggi banget. Angka di dalam kotak itu nunjukin seberapa sering pasien harus kontrol dalam setahun. Makin merah warnanya, ya makin sering harus dipantau. Nah, saat fungsi ginjal udah anjlok banget, pasien butuh yang namanya terapi pengganti. Pedoman nasional kita menggarisbawahi ada 3 pilihan utama yang bisa jadi penopang kehidupan mereka. Apa aja 3 pilihan itu? Yang pertama ada hemodialisis, atau yang biasa kita kenal cuci darah pakai mesin. Kedua, dialisis peritoneal. Ini unik karena pakai rongga perut pasien sendiri. Dan yang ketiga, yang dianggap terbaik adalah transplantasi ginjal. Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dan paling umum, hemodialisis. Prosesnya itu, darah pasien dikeluarin dari tubuh, terus dibersihin pakai mesin yang fungsinya kayak ginjal buatan. Habis itu, darah yang bersih dimasukin lagi ke tubuh. Penting buat kita tahu, di tahun 2018 itu, 98% pasien dialisis di Indonesia pakai metode ini. Prosesnya harus di rumah sakit atau klinik, biasanya 2-3 kali seminggu, dan sekali cuci darah itu bisa makan waktu berjam-jam. Kebayangkan kan, gimana ini sangat mempengaruhi rutinitas dan kualitas hidup pasien. Pilihan kedua namanya dialisis peritoneal. Nah, ini cara kerjanya beda banget. Jadi ada cairan pembersih khusus yang dimasukin ke rongga perut. Lapisan perut kita atau peritoneum secara alami bakal nyaring kotoran dari darah ke cairan itu, nanti cairannya dikeluarin lagi. Keren ya? Biar lebih kebayang bedanya, kita bandingin langsung aja ya. Perbedaan utamanya itu ada di fleksibilitas. Hemodialisis itu mengharuskan pasien bolak-balik ke rumah sakit. Sementara dialisis peritoneal itu bisa dilakuin sendiri di rumah. Bahkan pas lagi tidur. Jelas, ini ngasih kebebasan lebih buat pasien buat tetap beraktivitas normal. Dan terakhir, ada transplantasi ginjal. Terapi ini dianggap sebagai standar emas alias pilihan terbaik.
Kenapa? Soalnya transplantasi itu menawarkan kualitas hidup dan harapan hidup yang jauh lebih baik dibanding dua jenis dialisis tadi. Pasien bisa benar-benar kembali hidup normal tanpa terikat jadwal cuci darah. Oke, pilihan terapinya kan udah ada tuh. Tapi pertanyaannya, kenapa ngurusin penyakit ginjal kronis di Indonesia itu masih penuh tantangan? Yuk kita lihat apa aja sih kendala yang ada di lapangan. Nah, kutipan yang diadaptasi dari pedoman ini nunjukin akar masalahnya, keterlambatan. Jadi pasien yang telat dirujuk ke dokter spesialis ginjal itu biasanya datang dalam kondisi yang udah jauh lebih parah. Artinya, perawatannya jadi lebih rumit, lebih mahal, dan risikonya juga lebih tinggi. Pedoman ini nunjukin beberapa kendala utamanya, mulai dari fasilitas kayak lab atau radiologi yang belum rata, sampai kemampuan tenaga kesehatan kita yang mungkin belum seragam buat ngenalin PGK dari awal. Belum lagi, sifat penyakitnya sendiri yang silent, ditambah faktor sosial ekonomi dan kesadaran pasien yang rendah, ini sering jadi penghalang buat cepat-cepat ke dokter. Oke, setelah kita bahas tantangannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ngasih harapan dan kekuatan, yaitu pencegahan dan deteksi dini. Ini dia kunci buat memenangkan pertarungan melawan penyakit ini. Coba lihat diagram alur resmi ini deh. Ini nunjukin kalau sebenarnya jalur buat diagnosis dan rujukan itu udah jelas loh. Kalau ada pasien yang nunjukin gejala atau punya faktor risiko, ada protokolnya buat nakes merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Ini menegaskan lagi betapa pentingnya periksa dari awal. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Gampang banget kok. Pedoman ini ngasih rekomendasi gaya hidup yang praktis. Hindari minuman manis dan makanan instan, banyakin makan buah dan sayur, jaga berat badan ideal, rajin olahraga, terus jangan merokok dan minum alkohol. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar banget buat jaga ginjal kita jangka panjang. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Penyakit ginjal kronis ini memang beban yang berat, baik buat pasien maupun negara. Tapi, seperti yang ditunjukin di pedoman ini, senjata kita yang paling ampuh itu adalah deteksi dini dan pencegahan. Jadi pertanyaannya, mungkinkah dengan kita sama-sama meningkatkan kesadaran secara nasional, kita bisa membangun pertahanan terkuat melawan si penyakit sunyi ini?